Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hermanto sebagai dosen pada mata kuliah ini dan juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai sistem terdistribusi, Distribute Object Korba. Saya Siti Marni, selaku moderator yang bertugas, akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Ranti Indriani, Nadila Janatul Mawa, Silpa Destiani, Winesti Widasari, dan Aisyah. Materi selanjutnya ada Silpa Destiani, kepadanya saya persilahkan. Korba atau Common Object Request Broker Arsitektur adalah sebuah arsitektur dan standar komunikasi yang digunakan dalam sistem perangkat lunak terdistribusi. Korba memungkinkan objek-objek yang berada di berbagai lokasi fisik dan dikembangkan menggunakan berbagai bahasa pemrograman untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Korba memungkinkan kita menggunakan aplikasi tanpa adanya batasan platform, teknologi jaringan, bahasa pemrograman, maupun letak objek pemberi server yang dituju. Korba digunakan untuk mengintegrasikan sistem perangkat lunak yang berbeda, termasuk sistem yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, arsitektur Korba. Arsitektur Korba adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak terdistribusi yang memungkinkan objek-objek yang berada di berbagai lokasi berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Arsitektur Korba antara lain, Korba merupakan suatu spesifikasi yang dikembangkan oleh OMG atau Object Management Group, sebuah konsorsium yang terdiri dari lebih 100 perusahaan dan organisasi. Korba atau Common Object Request Broker Arsitektur adalah sebuah kerangka kerja perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan interoperabilitas antara objek perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda dan ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan Korba adalah untuk pengembangan programan objek terdistribusi. Korba adalah sebuah spesifikasi yang digunakan untuk mengembangkan pemrograman objek terdistribusi. Korba sendiri bukanlah bahasa pemrograman, melainkan sebuah arsitektur dan standar komunikasi yang memungkinkan objek-objek terdistribusi untuk berkomunikasi dan berinteraksi di lingkungan jaringan yang heterogen. Beberapa software yang mengimplementasikan Korba, misalnya Orbix oleh Iona Technologies, ada PC Broker oleh Inspire, dan Java IDL oleh Javasoft. Korba memiliki arsitektur yang berbasis model objek yang diturunkan dari Abstract Core, objek model yang didefinisikan oleh Object Management Group atau OMG. Dalam Object Management Arsitektur atau OMA adalah kerangka kerja yang menggambarkan konsep dan prinsip dasar yang mendasari Korba dan mengatur bagaimana objek-objek terdistribusi berinteraksi dalam sistem yang menggunakan Korba. Model ini merupakan gambaran abstrak yang tidak dapat diimplementasikan tanpa menggunakan teknologi tertentu. Dengan model tersebut, suatu aplikasi dibangun dengan standar yang lebih ditentukan. Dalam arsitektur Korba, sistem terdiri dari objek-objek yang menggunakan konsep enkapsulasi dan antarmuka yang didefinisikan secara ketat. Ini adalah salah satu aspek fundamental dari pemrograman berorientasi objek dan pemrograman terdistribusi yang terimplementasikan dalam Korba. Objek-objek Korba dapat berjalan di atas berbagai platform, dapat terletak di mana saja dalam suatu network, atau dapat dikodekan dengan bahasa pemrograman apapun asal memiliki IDL mapping. Object Management Arsitektur atau OMA adalah kerangka kerja yang digunakan oleh Korba untuk mengatur komputasi berorientasi objek dalam lingkungan terdistribusi. OMA mendefinisikan berbagai fasilitas high level yang diperlukan untuk komputasi berorientasi objek. Bagian utama dari OMA adalah Object Request Broker. Object Request Broker adalah bagian sentral dalam Korba yang digunakan untuk mengkoordinasikan komunikasi antara objek-objek yang terdistribusi dalam lingkungan Korba. ORB bertindak sebagai perantara antara klien dan server dalam sistem yang menggunakan Korba. Selanjutnya, Aisyah. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan tentang komponen-komponen utama Korba. Dalam komponen utama Korba disusun dengan yaitu ada URB Object Request Broker, kemudian ada IDL Interface Definition Language,
Yang ketiga ada DII, Dynamic Invocation Interface. Yang keempat ada IR, Interface Repositories. Dan yang kelima ada OI, Object Adapter. Kemudian dalam komponen utama Korba itu terdapat client, ada object implementation, ada object request broker, ada interface repository, dan ada implementation repository. Dalam object request broker terdapat beberapa komponen, yaitu ada dynamic, kemudian ada static IDL stub, kemudian ada ORB interface, ada object adapter, ada static IDL, dan ada escalation interface. Nah, dari situ, dari klien ada yang terhubung ke dynamic, ada yang terhubung ke static IDL, ada yang terhubung ke ORB interface. Nah, untuk dari object implementation, ada yang terhubung ke ORB interface dan ada yang dari object adapter ke object implementation. Kemudian, dari static IDL itu object implementation bisa terhubung ke static IDL, dan dari selection interface itu bisa terhubung ke object implementation. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen Korba. Di dalam komponen Korba itu terdapat komponen Korba yang terletak di sisi server. Nah, yang terletak di sisi server itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada server side ORB interface. Yang kedua ada static IDL selection. Yang ketiga ada Dynamic Selecton Interface. Kemudian untuk komponen Korba yang di sisi client, yaitu ada client application, ada client IDL stub, ada Dynamic Invocation Interface, ada Interface Repository, ada client side ORB Interface, ada ORB Core. Seperti itu ya. Bisa dilihat di gambar atau di bagan, terdapat klien yang terhubung ke Dynamic Invocation Interface, kemudian klien yang terhubung ke IDL stub, kemudian klien terhubung ke ORB Interface. Untuk server terhubung ke ORB Interface, dan dari IDL Selection terhubung ke server, dari Dynamic Selection Interface terhubung ke server, dari Object Adapter terhubung ke server, dan dari server bisa terhubung ke Object Adapter. Nah, seperti itu. Lanjut, ada komponen utama penyusunan Korba. Yang pertama ada Object Request Broker atau bisa disebut ORB. ORB ini merupakan inti dari Korba dan bertanggung jawab untuk menjalankan semua mekanisme yang dibutuhkan, yaitu menemukan implementasi objek untuk memenuhi suatu request, menyiapkan implementasi objek untuk menerima suatu request, melakukan komunikasi data untuk memenuhi satu request. Dengan ORB, klien dapat mengirim permintaan ke objek implementasi tanpa harus tahu detail tentang cara objek tersebut diimplementasikan, di mana objek tersebut berada, atau bahkan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan objek tersebut. ORB bertindak sebagai perantara yang mengelola semua detail teknis komunikasi di balik layar, termasuk serialisasi data, pemanggilan metode jarak jauh, manajemen objek, dan lainnya. Yang kedua ada interface. Dalam Korba dan teknologi terkait seperti ORB, antarmuka objek dapat didefinisikan menggunakan IDL. IDL adalah bahasa yang independen dari bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan antarmuka objek dalam cara yang deklaratif. Interface dapat pula ditambahkan ke dalam suatu IRS atau Interface Repository Service, adalah layanan yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola definisi antarmuka objek yang ada dalam suatu sistem terdistribusi. IRS yang menggambarkan komponen-komponen ini sangat runtime. Yang ketiga, ada objek referensi atau OR. Objek referensi OR atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan referensi objek adalah konsep yang digunakan dalam arsitektur perangkat lunak berorientasi objek, khususnya dalam konteks Korba dan teknologi ORB. Klien dan objek implementation OIM memiliki bagian yang tertutup dari OR dengan language mapping yang kemudian disekat dari referensi aktualnya. Dua implementasi ORB dapat memiliki
representasi OR yang berbeda. OR adalah representasi dari objek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan objek yang berjalan dalam lingkungan terdistribusi. Semua ORB harus menyediakan language mapping yang sama untuk sebuah OR. Umumnya disebut objek untuk sebuah bahasan pemrograman tertentu. Yang keempat, ada Interface Definition Language atau bisa disingkat IDL. Objek-objek Corba dispesifikasi menggunakan interface yang merupakan penghubung antara klien dan server. Antarmuka ini mendefinisikan operasi-operasi yang dapat dipanggil oleh klien pada objek yang di-host oleh server. IDL digunakan untuk mendefinisikan antarmuka tersebut dengan cara yang independen dari bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan objek tersebut. IDL hanya mendeskripsikan, interface tidak mengimplementasikannya, meskipun sistak yang dimiliki oleh IDL menyerupai sistak bahasa pemrograman C++ dan Java, namun IDL bukan bahasa pemrograman. Ada objek adapter. Objek adapter OA merupakan cara utama bagi sebuah objek implementation atau OI untuk mengakses server yang disediakan oleh ORB. Tugas utama dari objek adapter adalah mengubah antarmuka objek yang ada menjadi antarmuka yang diharapkan oleh klien tanpa memodifikasi kode sumber objek tersebut, melakukan masking, menutupi perbedaan dalam implementasi objek untuk memperoleh portability yang lebih tinggi. Yang keenam ada ORB interface. ORB interface merupakan interface yang berhubungan langsung dengan ORB yang sama untuk semua ORB dan tidak tergantung pada interface suatu objek atau objek adapter OA. Banyak fungsionalitas ORB yang disediakan mulai dari objek adapter OA, skeleton, dan dynamic invocation yang membantu dalam mengelola komunikasi dan interaksi antara klien dan objek. Karena berbagai aspek komunikasi dan manajemen objek ditangani oleh komponen-komponen tersebut, ada sedikit operasi yang umum bagi semua objek dalam sistem Corba. Ketujuh, ada Interface Repository atau IR. IR merupakan online database yang berisi tentang informasi tentang tipe dari objek ORB. Meta informasi yang tersimpan dalam IR mencakup berbagai aspek dari objek termasuk modul interface, operasi, atribut, dan eksepsi. Interface Repository atau IR dalam Corba menyediakan cara untuk menentukan antarmuka ke objek secara dinamis pada saat runtime. Dengan bantuan IR, seorang klien dapat mencari objek yang tidak diketahui selama tahap kompilasi. Dengan menggunakan IR, sebuah klien akan mencari objek yang tidak diketahui pada saat kompilasi, menemukan informasi tentang interface objek tersebut dan informasi suatu aktivasi dan deaktivasi. Kedelapan, ada implementation repository. Information repository adalah sebuah komponen dalam Corba yang menyimpan informasi tentang implementasi dari objek-objek dalam sistem Corba. Implementasi ini mencakup detail tentang bagaimana objek tersebut diimplementasikan dalam bahasan pemrograman tertentu, di mana objek tersebut berjalan, dan informasi terkait lainnya yang dibutuhkan oleh ORB untuk mengelola objek tersebut. Meskipun untuk suatu ORB atau lingkungan operasi, IR merupakan tempat yang konvensional untuk menyimpan suatu informasi. Yang terakhir ada Internet Inter ORB Protocol IIOP. Corba mendefinisikan IIOP untuk mengatur bagaimana objek berkomunikasi melalui jaringan. IIOP merupakan open protocol yang berjalan di atas TCP atau IP. Materi selanjutnya ada Silpa Destiani, kepadanya saya persilahkan. Remote Method Invocation atau RMI adalah mekanisme dalam bahasa pemrograman Java yang memungkinkan objek dalam suatu program untuk memanggil metode objek yang berada dalam program yang berjalan di mesin virtual Java yang berbeda atau di lokasi jarak jauh melalui jaringan. RMI antara lain sistem komputasi terdistribusi yang bekerja di banyak tempat. Komunikasi antara berbagai komputer atau node merupakan salah satu aspek kunci. Sistem komputasi terdistribusi memungkinkan berbagai komputer atau server yang berbeda dalam lokasi geografis yang berbeda untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, untuk komunikasi Java menyediakan dukungan untuk berkomunikasi melalui soket, yang merupakan mekanisme
dasar untuk komunikasi jaringan. Dalam Java, kita dapat menggunakan API Java Socket dan Server Socket untuk membuat koneksi jaringan antara klien dan server. Tapi di sisi lain, untuk membuat soket, klien dan server harus terhubung melalui protokol pada application level untuk mengenkode dan mendekode data-data yang akan dikirimkan. RMI adalah satu bagian dari JS2. Bagian dari J2SE yang digunakan untuk membangun aplikasi terdistribusi menggunakan bahasa Java. RMI adalah kumpulan kelas dalam bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk menangani pemanggilan metode jarak jauh dalam suatu jaringan internet atau lingkungan terdistribusi. Dengan RMI, kita dapat memanggil metode objek yang berjalan pada mesin yang berbeda melalui jaringan, seolah-olah kita memanggil metode objek lokal. RMI adalah salah satu teknologi dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan objek-objek yang berjalan pada mesin yang berbeda untuk saling berkomunikasi. RMI terdiri dari RMI client dan RMI server. Arsitektur RMI antara lain yaitu RMI server akan mendaftarkan remote objeknya ke RMI registry melalui bind dengan nama yang unik. RMI dalam bahasa Java, seorang klien yang ingin memanggil metode dari objek remote harus mendapatkan referensi objek tersebut dari RMI registry. RMI registry adalah layanan direktori yang berfungsi untuk mendaftarkan objek-objek remote dan memungkinkan klien untuk mencari dan mengakses objek-objek tersebut. Dalam RMI harus ada pendefinisian interface atau behavior dan implementasi interface berupa kelas. RMI hanya dimiliki oleh bahasa Java saja. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang RMI layer. Di mana RMI layer ada stub dan selector, yaitu adalah komponen penting yang bertindak sebagai perantara antara aplikasi klien dan sistem RMI pada sisi server. Stub bertindak sebagai client-side proxy, sedangkan selector sebagai server-side proxy. Kita lihat dari Java Virtual Machine, di mana ada client object yang terhubung ke stub, dan ada stub terhubung ke remote reference layer, kemudian terhubung ke transport layer, dan melalui TCP terhubung ke transport layer, kemudian terhubung lagi ke remote reference layer, kemudian terhubung lagi ke selector, dan terhubung ke remote object. Nah, setelah sampai di sana, remote object kembali menghubungkan ke selector dan terhubung lagi ke remote reference layer, kemudian ke transport layer, dan melalui TCP terhubung lagi ke transport layer, kemudian terhubung lagi ke remote reference layer, terus terhubung lagi ke stub, dan kembali terhubung ke client object. Nah, seperti itu. Kemudian ada fungsi stub. Fungsi stub yaitu meminta lokasi remote server object pada remote reference layer. Stub mengkodekan parameter metode yang dikirim oleh klien menjadi format yang dapat dikirim melalui jaringan. Ini melibatkan serialisasi data, yaitu mengubah objek Java menjadi bentuk byte untuk pengiriman. Kemudian memberitahu remote reference layer bahwa pemanggilan telah lengkap. Untuk fungsi selector yaitu mengirimkan panggilan metode pada server objek sesungguhnya. Menjelaskan tentang RMI layer, di mana RMI layer ada stub dan selector, yaitu adalah komponen penting yang bertindak sebagai perantara antara aplikasi klien dan sistem RMI pada sisi server. Stub bertindak sebagai client-side proxy, sedangkan selector sebagai server-side proxy. Kita lihat dari Java Virtual Machine, di mana ada client object yang terhubung ke stub, dan ada stub terhubung ke remote reference layer, kemudian terhubung ke transport layer, dan melalui TCP terhubung ke transport layer, kemudian terhubung lagi ke remote reference layer, kemudian terhubung lagi ke selector, dan terhubung ke remote object. Nah, setelah sampai di sana,
remote object kembali menghubungkan ke selecton dan terhubung lagi ke remote reference layer, kemudian ke transport layer, dan melalui TCP terhubung lagi ke transport layer, kemudian terhubung lagi ke remote reference layer, terus terhubung lagi ke stub, dan kembali terhubung ke client object. Nah, seperti itu. Kemudian ada fungsi stub. Fungsi stub yaitu meminta lokasi remote server object pada remote reference layer. Stub mengkodekan parameter metode yang dikirim oleh klien menjadi format yang dapat dikirim melalui jaringan. Ini melibatkan serialisasi data, yaitu mengubah objek Java menjadi bentuk byte untuk pengiriman. Kemudian memberitahu remote reference layer bahwa pemanggilan telah lengkap. Untuk fungsi selecton yaitu mengirimkan panggilan metode pada server objek sesungguhnya. Di sini, sebelum saya menjelaskan klien dan server, saya membuat file yang dinamakan Hello World LMPL Java. Kenapa saya membuat file ini? Karena itu isi dari pemrograman yang nantinya sebagai kunci untuk menjalankan si klien, si server ini. Kalau tanpa adanya si file ini atau pemrograman ini tidak akan bisa berjalan. Terutama kunci utamanya IDL yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Nah, ini tuh pernyataan import yang mengimport antar muka Hello World POA dari paket si Hello World app ini. Dan nanti akan dikomplir oleh si IDL, dan Korba akan membuat server di Korbanya ini. Begitu. Nah, di sini juga ada yang namanya public class Hello World EDMPL. Itu sudah jelas ya, itu deklarasi Hello World EDMPL yang merupakan implementasi atau antarmuka Hello World POA ini. Jadi kelas ini itu menggambarkan objek yang akan diterbitkan nantinya di server si Korba ini, begitu. Nah, di sini ada public string say hello. Itu adalah metode mengimplementasikan metode say hello ini didefinisikan dalam antarmuka Hello World POA ini. Metode ini akan mengembalikan pesan hello Korba Hello World saat dipanggil oleh si klien ini. Metode ini titik masuk enter point untuk berinteraksi dengan server Korba ketika si klien memanggil metode say hello pada objek Hello World NPL yang di-host oleh si server. Metode ini akan dieksekusi dan mengembalikan balasan pesan dari si klien ini, begitu. Baik, di sini kami memulai implementasi Korba dengan mendefinisikan antarmuka Hello World menggunakan IDL. Dalam contoh ini, antarmuka tersebut memiliki satu metode bernama sayHello yang mengembalikan sebuah string. Setelah mendefinisikan antarmuka dalam IDL, maka selanjutnya adalah mengkompilasi definisi tersebut ke dalam kode Java menggunakan perintah idlj strip vol helloworld.idl. Proses ini menghasilkan beberapa file Java yang diperlukan untuk implementasi Korba. Untuk penjelasan dari klien dan server akan dijelaskan lanjut oleh rekan saya, yaitu Ranti. Baru di sini saya akan menjelaskan tentang si servernya. Di sini, ketika kita membuat pemrograman, di server itu harus ada wajib import. Nanti untuk mengimport si hasilnya, gitu ya. Untuk diimport, namanya import org dan omg Korba. Adapun di sini ada import hello app. Kenapa hello app? Karena kan sebelumnya saya tuh membuat si kuncinya itu ya, ya bisa dibilang modulnya lah. Itu hello app gitu. Import hello app. Nah, di sini juga harus samain hello app gitu. Lalu di sini juga ada yang namanya public class hello server, itu sama ya. Itu untuk mendeklarasi
kelas hello servernya gitu. Nah, di sini juga ada public static void main. Itu jelas ya, itu untuk metode utama untuk dieksekusi ketika pemrograman dimulai. Dan sini juga ada try. Apa itu try? Try itu blok try yang menandakan awal dari penanganan eksepsi gitu, penanganan pengecualian. Jadi nanti pasti ada pemrograman yang misalkan ini tuh salah, jadi ada pengecualiannya begitu. Kode dalam blok try ini akan mencoba mengeksekusi gitu kan, dan jika ada kesalahan akan ditangkap oleh si blok chat di bawahnya. Jadi nanti kan saya akan membuat si chatnya itu di bawahnya ketika si try ini tuh tidak bisa dieksekusi, atau misalkan bukan harapan yang kita mau gitu kan, bukan codingan yang kita mau itu dapat dieksekusi nantinya di cat ini gitu. Nah di sini ada ORB init ARG null. Itu ORB itu ada sangkut pautannya dengan si IDL-nya itu gitu ya. Nah ORB itu membuat objek ORB dan menginisialisasikannya menggunakan argumen baris perintah ARGS gitu. Yang tadi di atas ya ada public static void main. Nah adapun POA root POA gitu, itu mendapatkan referensi ke root POA untuk menggunakan ORB. Root POA digunakan untuk mengelola objek korba yang diterbitkan gitu. Nah bisa dibilang root POA ini tuh referensi ya dari menggunakan ORB ini begitu. Referensi dari menggunakan ORB ini. Jadi root POA itu ada kesinambungannya dengan si ORB-nya ini begitu. Nah di sini pun ada root POA, ada POA manager. Itu mengaktifkan POA manager yang terkait dengan root POA ini diperlukan untuk mulai mengelola objek-objek yang akan diterbitkan. Adapun Hello World NPL atau New Hello World NPL itu membuat objek Hello World NPL yang merupakan implementasi dari antarmuka Hello World. Kelas ini akan melayani permintaan klien korba gitu. Jadi kelas ini tuh akan melayani permintaan korba, entah itu si kliennya meminta apapun itu ya. Itu akan melayani dari si Hello World MPL ini. Adapun OMG korba objek wrap itu mengonversi objek Hello World di LMPL ke objek korba yang dengan menggunakan root POA yang tadi. Ini menghasilkan referensi objek yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan si klien. Nah si OMG korba ini tuh itu tuh untuk mengonfirmasikan atau bisa berkomunikasi dengan klien itu dengan menggunakan si OMG ini. Kalau tidak ada ini kita tidak bisa berinteraksi dengan si klien gitu. Jadi banyak aturan-aturan yang di korba ini ya untuk mengeksekusi permintaan itu banyak codingannya gitu. Ada ORG Hello Korba dan juga di sini ada Hello World HRF gitu. Mengonversi referensi objek korba ke antarmuka Hello World ini memungkinkan Anda untuk memanggil metode yang didefinisikan dalam antarmuka Hello World. Ada string IOR, ORG atau ORMB, objek to string HRF. Mengonversi objek referensi ke dalam bentuk string IOR. Interoperable Object Interface IOR adalah cara standar untuk mengidentifikasi objek korba di berbagai platform. Jadi string IOR itu bisa mengonfirmasikan beberapa objek dari berbagai platform gitu, dari berbagai file juga begitu ya. Adapun sistem outpillen ya itu untuk memanggil perintah yang kita mau ya, nanti pasti sistem outpillen ini.
Ada ORB run, apa itu? Memulai ORB dan memungkinkan server untuk menerima permintaan dari klien. ORB akan berjalan dalam loop dan menangani permintaan yang datang. Jadi si ORB ini tuh akan menjalankan looping berulang-ulang gitu, yang apa yang kita mau gitu kan. Nah nanti akan permintaan itu akan datang dengan melooping ini gitu, si ORB-nya itu. Jadi ada pun, nah ini tadi yang saya sebutkan, cat exception atau exception A. Ini adalah blok cat yang menangani eksepsi jika terjadi kesalahan dalam eksekusi. Yang tadi kan saya bilang cat itu akan menangani kesalahan yang dimana ketika dieksekusi itu Nanti, setelah mendapatkan file Java dari definisi IDL, kita dapat mengkompilasi server dan klien menggunakan perintah javac .java hello app strip .java. Kemudian kita akan menjalankan server Korba dengan menggunakan perintah java hello server strip orb initial port 1050, dan untuk mendengarkan permintaan dari klien. Selanjutnya, klien dapat terhubung dengan server menggunakan perintah java hello client strip orb initial port 1050. Pastikan port yang digunakan tidak berkonflik dengan aplikasi lain, dan pastikan semua file IDL, Java, dan dependent file ditempatkan dalam direktori yang benar saat mengkompilasi dan menjalankan program Korba. Baik, di sini kami memulai implementasi Korba dengan mendefinisikan antarmuka Hello World menggunakan IDL. Dalam contoh ini, antarmuka tersebut memiliki satu metode bernama sayHello yang mengembalikan sebuah string. Setelah mendefinisikan antarmuka dalam IDL, nah, di sini saya akan menjelaskan tentang si kliennya. Jadi, si klien dan si server ini pasti harus ada importnya. Harus ada import ORG atau OMG Korba. Import hello app itu selalu harus ada ditampilkan dalam si codingannya ya. Baris ini tuh sama ya kayak tadi saya jelaskan. Terus di sini juga ada try. Ada public class juga sama, itu harus perlu adanya itu. Dan yang membedakan dari si server ini itu ada ORB string to object your string here. Nah di sini yang membedakannya, karena itu untuk mengonversi your yang telah diberikan oleh dalam bentuk string menjadi objek Korba ini, Anda perlu mengganti your string here itu dengan your yang sebenarnya diterbitkan oleh server Korba gitu. Your ini digunakan untuk mengidentifikasikan objek yang akan dieksekusi oleh si klien. Nah, di sini juga ada sama ya, ada hello world helper narrow, sama pengertiannya. Yang membedakannya itu ada string message atau pesan. Jadi string pesan ini, message ini pasti kita butuhkan karena itu untuk untuk kita bisa merequest dari pesan ini untuk nantinya akan diberikan ke server. Nanti si server akan memberikan lagi data-data yang kita inginkan ataupun akan mengeksekusi kembali kepada si klien gitu apa yang kita mau. Nah disinilah ada yang namanya string message-nya. Kenapa itu hello rep say hello? Karena itu kodenya untuk nantinya akan memanggil gitu kan, akan memanggil pesan yang kita mau begitu. Nah di situ juga sama ada chat. Ya ini chat action A. Nah itu sama, itu tuh untuk eksekusi terjadinya kesalahan ya gitu. Nah di sini kode ini tuh klien Korba ya mengambil your dari server, menghubungkan objek antarmuka hello world dari server dan memanggil metode say hello
untuk menerima pesan dari server. Hasilnya adalah pesan yang diterima dari server yang dicetak ke konsol gitu. Hanya itu saja yang saya jelaskan dari codingan client server dan bagaimana caranya untuk memanggil si permintaan klien ini dengan berbagai banyaknya pemrograman ya tentunya. Jadi si Korba ini tuh bukan hanya sintaknya itu banyak gitu ya, bukan hanya kita mengimport aja, tapi ada file-file khusus yang harus dibuat gitu kan, seperti IDL, seperti adanya ORB gitu, yang dimana si ORB itu harus diinstal terlebih dahulu, karena kalau tidak adanya IDL itu semua itu tidak akan berjalan, karena si import ini tuh yang tadi ditampilkan import di server maupun di klien itu tuh ada hubungannya dengan si IDL ini gitu. Jadi itu tuh saling terhubung. ORB pun sama gitu. ORB-nya itu jet ORB itu paling penting, dan sama IDL tuh paling penting. Makanya ini tuh banyak banget gitu. Kalau bisa dibilang rumus-rumusnya ya, rumus-rumus yang harus ditampilkan di pemrograman itu banyak. Begitu saja yang saya tampilkan di penjelasan ini. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin kembali ya. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya, Korba atau Common Object Request Broker Architecture adalah sebuah teknologi middleware yang memungkinkan objek terdistribusi berkomunikasi satu sama lain dalam lingkungan jaringan. Ini menyediakan kerangka kerja yang distandarisasi untuk objek yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk berinteraksi dengan mulus di seluruh jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucap alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.